Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Ahibati hafizakumullah, kaum muslimin yang saya cintai karena Allah, semoga Allah subhanahu wa ta'ala selalu merahmati kita. Hari ini hari Selasa 12 Safar 1442 Hijriah. Kita masih di dalam silsilah video Petuah Kiai. Dan ini adalah Petuah Kiai yang ke-12, yaitu teman yang saleh mengajak kepada kebaikan. Ahibati hafizakumullah ta'ala, kaum muslimin yang saya cintai karena Allah, semoga Allah subhanahu wa ta'ala selalu menjaga kita. Di dalam perihal pendidikan anak dalam Islam, salah satu komponen yang sangat diperlukan agar anak kita terdidik menjadi anak yang saleh, maka dia wajib memiliki teman yang saleh. Dan ini sudah ditunjuki oleh Al-Quran. Seperti misalkan di dalam surat At-Taubah ayat 119. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as sadiqin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan jadilah engkau selalu bersama orang-orang yang jujur. Ayat ini di dalamnya terdapat perintah agar seseorang senantiasa bersama orang-orang yang baik, dan salah satu jenis kebaikan adalah kejujuran. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innas sidqa yahdi ilal bir." Sesungguhnya kejujuran menghantarkan kepada kebaikan. Dan di dalam Al-Quran kita dapati bahwa Allah subhanahu wa ta'ala mencela orang-orang yang tidak berteman dengan teman yang baik. Di antaranya dalam surat Az-Zukhruf ayat 67. Al-akhillau yawma idzin ba'duhum li ba'din aduun illal muttaqin. Yang artinya para kawan pada hari kiamat kelak, sebagian mereka terhadap sebagian yang lain sebagai musuh kecuali orang-orang yang bertakwa. Maka di dalam ayat ini terdapat celaan untuk berkawan dengan orang-orang yang tidak bertakwa. Kenapa? Karena nanti malah perkawanannya tersebut, persahabatannya tersebut akan mendatangkan keburukan, bukan hanya di akhirat tetapi di dunia sebelum akhirat. Begitu juga dalam surat Al-Furqan ayat 28, Allah menceritakan celaan orang-orang yang berkawan dengan kawan yang buruk. Ya wailata laitani lam attakhidh fulanan khalila laqad adallani 'ani dzikri ba'da id ja'ani wa kana asyaitanu lil insani khadzula. Alangkah celakanya aku, alangkah indahnya jika aku tidak menjadikan si fulan ini sebagai teman dekatku. Sungguh ia telah menyesatkanku dari mengingat Allah subhanahu wa ta'ala setelah datang kepadaku peringatan. Dan syaitan sangat mencelakakan terhadap manusia. Artinya di sini Allah mencela teman-teman yang buruk. Dan salah satu bisikan syaitan terhadap manusia adalah mencari teman-teman yang buruk. Baik. Sekarang kalau kita perhatikan hadis Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, maka kita akan dapati keutamaan berteman dengan teman yang baik. Di antara keutamaannya adalah di dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim dari sahabat Nabi Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Mathalul jalisi salihi was-su'i kahamilil miski wa nafikhil kir. Fahamilul miski imma an yuhdhiyaka wa imma an tabta'a minhu wa imma an tajida minhu rihan tayyibah. Wa nafikhul kiri imma an yuharriqa thiyabaka wa imma an tajida rihan khabithah."
Perumpamaan teman yang baik dan yang buruk seperti penjual minyak wangi dan seperti pandai besi. Penjual minyak wangi di sini diumpamakan seperti teman yang baik. Kita mendapatkan 3 keistimewaan darinya. Yang pertama, mendapatkan hadiah minyak wangi. Artinya mendapatkan kebaikan dari teman yang baik tersebut. Teman yang baik tersebut mengajari kita kebaikan. Yang kedua, kita bisa membeli minyak wangi dari penjual minyak wangi tersebut. Artinya kita bisa belajar kebaikan dari teman yang baik tersebut. Yang ketiga, kita mendapati dari teman yang baik tersebut adalah bau wangi. Artinya atau maknanya, tidaklah teman yang baik apabila kita lihat kecuali kebaikan yang timbul darinya. Apabila kita dengar perkataannya, tidaklah kita dengar kecuali perkataan yang baik. Ini 3 keutamaan orang yang berteman dengan orang yang baik. Sedangkan berteman dengan orang yang buruk digambarkan dengan berteman dengan pandai besi. Pandai besi, cipratan apinya bisa membakar baju kita. Begitu pula teman yang buruk bisa menjerumuskan kita ke dalam keburukan. Dan minimal teman yang buruk kita cium darinya bau yang tidak nyaman, bau keringat dari tubuhnya. Karena dia berkeringat. Maka begitu pula teman yang buruk, dia akan tidak memperlihatkan kepada kita kecuali keburukan. Tidak mendengarkan kepada kita kecuali perkataan-perkataan yang buruk. Makanya Rasulullah SAW memerintahkan kita untuk mencari kawan. Karena kawan tersebutlah yang akan mempengaruhi diri kita. Ada sebuah perkataan bijak mengatakan al-mu'asyarah tajlibul mujanasah. Sering berkawan itu akan mempengaruhi satu dengan yang lainnya. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, "Ar-rajulu ala dini khalilih, falyanzur ahadukum man yukhalil." Seseorang sesuai dengan kebiasaan kawannya. Maka perhatikanlah salah seorang dari kalian dengan siapa dia berkawan. Ada pepatah Arab mengatakan, "Anil mar'i la tasal, wasal an qarinih, fa kullu qarinin bil muqarini yaqtadi." Seseorang jangan engkau cari-cari, jangan susah-susah nyari jati dirinya. Tetapi carilah temannya. Karena setiap teman dengan yang ditemani sangat sama satu dengan yang lainnya. Dia akan mencontoh. Maka perhatikan lagi perkataan-perkataan indah dari para ulama rahimahumullah ta'ala. Di antaranya Imam Abu Hatim Muhammad bin Idris. Abu Hatim, ulama Islam abad ke-3 Hijriah, wafat pada tahun 277 Hijriah. Beliau mengatakan, "Al-aqilu yalzamu suhbatal akhyar." Orang yang cerdas adalah orang yang selalu berteman dengan teman-teman yang baik. Wa yufariqu suhbatal asyrar. Dan orang yang cerdas adalah orang yang menjauhi teman-teman yang buruk. Lianna mawaddatal akhyar sari'ut tisaliha. Karena pertemanan dengan teman-teman yang baik itu cepat sekali terjadi. Wa batiun qitaiha, dan lambat untuk terpisah. Ya, jarang orang berteman dengan orang-orang yang baik itu terputus pertemanannya. Wa mawaddatul asyrar sari'un qitaiha. Sedangkan mencintai orang-orang yang buruk itu cepat sekali terpisah. Teman-teman yang buruk cepat sekali kita sering bertengkar dengannya, bati'un tisaliha, dan lambat untuk baik kembali. Wa suhbatul asyar su'udz dzanni bil akhyar. Ini bahayanya. Berteman dengan orang-orang yang buruk ini berarti buruk sangka dengan orang-orang yang baik. Wa man khadana al-asyrara lam yaslam min ad-dukhuli fi jumlatih. Barang siapa yang dia berteman baik dengan orang-orang buruk, maka dia tidak akan pernah selamat dari dikelompokkan sebagai orang-orang buruk. Fal wajibu 'alal 'aqili an yajtaniba ahla raib. Maka wajib bagi orang yang cerdas untuk menjauhi teman-teman yang penuh dengan keraguan, gak jelas.
li'alla yakuna muriban, agar dia sendiri tidak dianggap tidak jelas. Fakama anna suhbatal akhyar tulithul khair wa kadzalika suhbatal asyrar tulithus syarr. Maka sebagaimana berteman dengan teman yang baik itu mewariskan kebaikan, begitu pula berteman dengan teman yang buruk mewariskan keburukan. Ada perkataan imam yang lain, yaitu perkataan Imam Ibnul Jauzi rahimahullah di dalam kitab Saidul Khatir. Beliau ini ulama Islam ke abad ke-5 atau ke-6 gitu ya. Beliau mengatakan, ma ra'aitu aktsara adzan lil mu'mini min mukhalatati man la yasluh. Aku tidak pernah melihat gangguan yang paling banyak terjadi pada diri seorang beriman dibandingkan berteman dengan orang yang tidak pantas untuk ditemani. Teman yang buruk itu mendatangkan keburukan. Tidak nyaman berteman dengan orang yang buruk. Fa inna taba'a yusraq. Subhanallah. Sesungguhnya tabiat itu dicuri. Apa maksudnya tabiat? Seseorang ketika berteman dengan yang temannya ini, maka ini akan mencuri tabiat dia. Dan ini kejadian, subhanallah. Saya pernah membawa anak saya ke sebuah tempat di sebuah lembaga pendidikan untuk nyoba-nyoba sehari 2 hari. Saya tidurkan anak saya di situ 2 hari 1 malam. Subhanallah, bahasanya sudah berbeda. Benar-benar at-tab' yusraq. Artinya tabiat itu dicuri. Fa illam yatashabbah bihim wa lam yasriq minhum fatara an amalihi. Kalau seandainya ia tidak menyerupai mereka dan tidak mencuri dari mereka, maka dia akan jauh dari perbuatannya. Maka ahibati hafizakumullah ta'ala, carilah untuk kawan-kawan kita teman-teman yang baik. Karena teman-teman yang baik akan mengajak, menolong anak kita untuk taat, jauh dari maksiat, untuk berlomba-lomba dalam kebaikan, kemudian untuk mendapatkan keberkahan. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi dari sahabat Nabi Abu Sa'id Al-Khudri, la tusahib illa mu'minan wa la ya'kul ma'aka illa wa la ya'kul ta'amaka illa taqi. Jangan engkau temani kecuali orang beriman, dan jangan makan bersamamu kecuali orang-orang yang bertakwa. Nah, salah satu tempat yang sangat banyak dengan izin Allah teman-teman yang baik adalah teman-teman di pesantren. Meskipun kita tidak mengklaim semuanya di pesantren orang-orang baik, tidak. Tetapi minimal mereka ketika masuk sudah benar-benar dites, dilihat apakah cocok masuk atau tidak. Maka jangan ragu, didikan anak-anak Anda. Anyamkan kepada mereka pendidikan dan pengajaran pesantren, karena di sana dia akan mendapatkan teman-teman yang baik dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Semoga bermanfaat. Sallallahu Nabi Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.